Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan kenikmatan, kesehatan serta kesempatan untuk belajar bersama-sama. Salam beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan presentasi dengan judul Godaan. Presentasi ini disusun sebagai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Sebelum saya lanjut pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridho Aryadi, saya dari kelas 2C Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada hakikatnya presentasi ini membahas hakikat godaan dalam kehidupan seorang muslim. Nah, tujuannya adalah agar kita memahami berbagai jenis godaan dan cara kita menghadapinya sesuai ajaran Islam. Definisi tentang godaan. Godaan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hati, pikiran, atau tindakan seseorang untuk menjauh dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi definisi godaan menurut Islam adalah godaan adalah sebagai bentuk ujian atau cobaan yang bersumber dari dunia, setan, ataupun hawa nafsu yang bertujuan untuk menguji kekuatan iman seseorang dalam memilih antara ketaatan kepada Allah atau mengikuti keinginannya sesaat. Nah, godaan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya itu keinginan terhadap harta, kekuasaan, atau kenikmatan duniawi. Yang kedua, bisikan setan yang menjerumuskan pada kemaksiatan. Nah, yang ketiga, dorongan nafsu yang tidak terkendali. Kita masuk ke godaan yang pertama, yaitu tentang dunia, kenikmatan yang melalaikan. Dunia dalam Islam itu bukan hanya tempat mencari kesenangan, tetapi ladang amal. Godaan dunia meliputi harta, jabatan, dan popularitas. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, mengingatkan bahayanya cinta dunia. Peningkatan konsumsi barang mewah adalah contoh nyatanya. Nah, dunia dalam Islam itu bukanlah tujuan akhir, melainkan tempat sementara untuk mengumpulkan pahala melalui amal baik. Nah, kita tidak dilarang untuk menikmati dunia, tapi memperingati agar jangan terlalu terikat secara berlebihan. Dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Kita harus mengelolanya dengan iman agar tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Nah, sebagaimana dijelaskan hadis riwayat Tirmidzi tadi, yaitu menyampaikan bahwa cinta dunia adalah sumber dari berbagai keburukan. Artinya, jika hati seseorang terlalu terpaut pada dunia, ia mudah terjerumus ke dalam dosa dan melupakan Allah. Nah, adapun cara kita untuk menghadapi dari tentang kelalaiannya kenikmatan dunia, yaitu yang pertama dengan cara zakat, infak, dan sedekah, menyumbangkan harta dan membersihkannya. Nah, di sini dimaksudkan membersihkan harta itu adalah zakat itu disebut sebagai takziah, yang berarti penyucian. Harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi bersih, baik secara spiritual maupun sosial. Ia terbebas dari orang lain yang menempel padanya, dan pemiliknya dibersihkan dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia berlebihan. Nah, zakat, infak, dan sedekah itu bukan hanya ibadah finansial, tetapi juga latihan hati untuk tidak terikat pada dunia. Dengan rajin bersedekah, kita menunjukkan bahwa cinta kepada Allah dan sesama lebih besar daripada cintanya pada harta. Nah, lanjut, yang kedua adanya syukur. Nah, mengingat nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah besar. Artinya, kita menyadari bahwa segala kenikmatan, baik besar maupun kecil, datang dari Allah. Ketika kita sadar bahwa semua rezeki itu adalah titipan, maka kita tidak akan terlalu terikat pada dunia atau tergoda untuk mendapatkannya dengan cara yang salah. Nah, syukur adalah kunci melawan godaan dunia. Ia menjaga hati tetap tenang, menerima takdir Allah, dan mendorong kita untuk menggunakan nikmat secara benar. Orang yang bersyukur tidak akan mudah tergoda oleh gemerlapnya dunia. Oke,
Yang ketiga, dengan cara meneladani salah satu sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau kaya tetapi beliau tetap dermawan. Nah, pada dasarnya kita telah melihat banyak orang yang setelah kaya dia menjadi sombong, kikir, atau bahkan lupa kepada Allah. Nah, tapi Abdurrahman bin Auf justru sebaliknya, semakin ia kaya, semakin tunduk kepada Allah. Ini menjadi inspirasi bahwa kekayaan tidak harus menjatuhkan kita dari iman, selama dikelola dengan hati yang ikhlas. Nah, Abdurrahman bin Auf adalah bukti nyata bahwa kita bisa sukses secara dunia tanpa mengorbankan akhirat. Ia menjadi teladan bagaimana mengalahkan godaan harta dengan jiwa yang lapang dan hati yang dermawan. Nah, oke, kita lanjut ke godaan yang kedua yaitu setan, musuh yang tidak nampak. Nah, setan dan iblis selalu berusaha menyesatkan manusia. Mereka menggoda dengan bisikan waswas, menunda ibadah, dan membesar-besarkan dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27, mengingatkan tentang permusuhan setan. Nah, contoh godaannya itu malas sholat dan berburuk sangka. Setan dan iblis adalah musuh abadi manusia. Sejak diusir dari surga, iblis bertekad untuk menyesatkan keturunan Adam. Dia tidak menyerang secara langsung, tetapi melalui bisikan-bisikan halus yang menipu hati dan akal manusia. Nah, cara setan menggoda yang pertama adalah dengan bisikan waswas, menanamkan keraguan terutama saat beribadah atau dalam keyakinan. Seperti contohnya kita kayak lupa dalam rakaat ataupun kayak tidak yakin kita di rakaat keberapa. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah menunda ibadah, membuat seseorang merasa malas atau menunda ibadah. Contohnya seperti kayak sudah waktunya azan tetapi tunda nanti saja, seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah membesar-besarkan dosa, membuat seseorang merasa terlalu berdosa sehingga putus asa dari rahmat Allah. Dia merasa dirinya itu terlalu kotor dan merasa tidak pantas untuk mendapatkan taubatnya Allah. Padahal sesungguhnya Allah itu maha memberi taubat. Nah, yang ketiga, contoh godaan nyatanya itu seperti yang saya jelaskan tadi, malas sholat. Itu jangan sampai kita terjerumus dengan godaan setan. Nah, yang kedua itu berburuk sangka atau suudzon, menganggap orang lain negatif tanpa bukti. Nah, yang ketiga mudah marah. Setan itu menyulut emosi agar manusia bertindak tidak terkontrol. Akibatnya kita gampang termudah termakan emosi. Nah, tujuan setan dalam menggoda yaitu bukan sekedar menjauhkan manusia dari ibadah, tetapi juga memecah hubungan sosial dan menumbuhkan penyakit hati seperti sombong, iri, dan dengki. Nah, pada kesimpulannya, setan menggoda bukan secara terang-terangan, tetapi dengan cara halus dan konsisten. Satu-satunya cara melawan adalah dengan kesadaran diri, zikir, dan ilmu agama. Ketika kita tahu bahwa kita sedang digoda, maka kita sudah setengah menang. Nah, lanjut, cara strategi dan cara melawan godaan tadi yaitu sempat saya bilang tadi, tapi akan saya bahas lagi, yaitu dengan cara yang pertama membaca Al-Quran dan berzikir, memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena Al-Quran adalah penunjuk hidup dan cahaya hati. Ketika dibaca, ia memberi kekuatan iman dan menenangkan jiwa. Nah, membaca Al-Quran secara rutin memperkuat hubungan kita dengan Allah dan menjauhkan kita dari bisikan-bisikan jahat, yaitu bisikan setan. Kedua, dengan cara berzikir. Nah, zikir berarti mengingat Allah dalam hati dan lisan. Zikir seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sangat efektif saat merasakan bisikan negatif atau godaan yang datang secara tiba-tiba. Nah, yang ketiga dengan cara memperbanyak istighfar. Istighfar adalah mohon ampun kepada Allah. Setan sering menggoda manusia untuk berdosa, lalu membuatnya putus asa. Dengan istighfar, kita menyadari kesalahan dan kembali ke dalam Allah. Nah, hadis riwayat Al-Hakim juga menyebutkan bahwa istighfar membuka pintu ampunan dan membuat setan kehilangan pengaruhnya. Nah, pada kesimpulannya, Al-Quran, zikir, dan istighfar adalah perisai rohani. Keduanya menjaga hati dan dari bisikan setan, menguatkan iman, dan membantu kita bangkit ketika tergelincir dalam dosa. Siapa yang dekat dengan Allah, maka setan akan menjauh dari dirinya. Nah, godaan yang selanjutnya yaitu tentang nafsu kendali diri yang teruji. Nah, pada umumnya nafsu adalah dorongan dalam diri manusia yang bisa mengarah pada kebaikan ataupun keburukan, tergantung bagaimana ia mengendalikannya. Dalam Islam, hawa nafsu bukan semata-mata hal yang negatif.
tetapi juga dapat menjadi alat untuk mendekat kepada Allah jika dikendalikan dengan benar. Nah, nafsu di sini terbagi menjadi 3 yang dijelaskan, yaitu pertama nafsu amarah. Nah, nafsu yang amarah ini yaitu cenderung pada keburukan. Ini adalah jenis nafsu yang paling rendah. Nafsu ini mendorong manusia kepada amarah, maksiat, dan hawa nafsu liar, seperti zina, iri, dan sombong. Jika tidak dikendalikan, nafsu ini menjauhkan seseorang dari iman. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nah, nafsu ini dimaksudkan ialah misalnya perbuatan dosa. Nafsu ini mulai sadar ketika seseorang melakukan kesalahan, ia merasa bersalah dan menyesal. Ini menunjukkan bahwa hati manusia hidup dan terbuka untuk bertobat. Nah, yang ketiga ada nafsu mutmainnah, yaitu maknanya adalah tenang dan ridho. Ini adalah tingkatan nafsu tertinggi. Nafsu ini berada dalam ketenangan, ridho terhadap takdir Allah dan taat pada perintahnya. Orang dengan nafsu ini disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang akan dipanggil masuk surga dengan damai, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Nah, pada kesimpulannya, ujian keimanan bukan hanya datang dari luar dunia ataupun setan, tapi juga dari dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Pengendalian nafsu itu adalah bukti keimanan dan kewaspadaan kita. Jadi kita harus pandai-pandailah dalam mengontrol hawa nafsu. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita dalam mengatasi hawa nafsu, yaitu dengan cara mengelola nafsu dengan iman dan ilmu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam sini, kendalikan nafsu dengan puasa, menjaga pandangan, dan bergaul dengan orang saleh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menyebutkan keutamaan menikah, hindari tempat maksiat, dan sibukkan diri dengan kegiatan positif. Nah, puasa. Yang pertama kita bertentang dari puasa dulu. Nah, maknanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, emosi, dan maksiat. Nah, tujuan dari puasa itu melatih kedisiplinan, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi yang belum mampu menikah sebagai pelindung dari zina. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, yaitu di riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu dengan cara menjaga pandangan. Nah, yang dimaksud di sini adalah menahan mata dari melihat hal yang haram dan dapat membangkitkan syahwat seperti aurat yang terbuka atau konten-konten negatif. Nah, tujuan menjaga pandangan itu menjaga hati agar tidak terpengaruh rangsangan visual yang bisa membangkitkan nafsu dan membawa pada perbuatan dosa. Nah, lanjut yang ketiga yaitu bergaul dengan orang saleh. Maksudnya di sini adalah berteman dan bergaul dengan orang-orang yang taat, rajin ibadah, dan senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Tujuannya yaitu lingkungan yang baik, membantu menjaga diri dari godaan. Orang-orang saleh dapat menjadi motivasi dan benteng dari perilaku yang menyimpang. Kesimpulannya, nafsu bisa dikendalikan jika seorang itu memiliki ilmu, tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan iman yang kuat dalam hatinya. Selain itu, kita juga harus menghindar dari tempat maksiat dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar hati pikiran kita tidak terisi oleh dorongan hawa nafsu semata. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu adalah godaan dalam hidup datang dari 3 arah utama, yaitu dunia, setan, dan hawa nafsu. Godaan adalah bagian dari ujian kehidupan yang tidak bisa dihindari, baik itu datang dari dunia dengan segala kenikmatannya, dari setan yang terus membisarkan keburukan, maupun dari nafsu dalam diri yang mendorong kepada maksiat. Ketiganya adalah ujian yang dapat melemahkan keimanan jika kita dihadapi dengan kesadaran dan kekuatan iman. Islam mengajarkan bahwa iman yang kokoh dan ilmu yang benar adalah benteng terbaik dalam menghadapi godaan tersebut. Dengan memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran, serta menjaga lingkungan pergaulan dan hati, kita bisa menjaga diri dari terjerumusnya ke dalam dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menjadi bukti bahwa orang yang sadar akan kelemahan dirinya dan bersandar kepada Allah akan selalu dibimbing dan dilindungi. Oke, hingga sampai berujungnya presentasi kita ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak teman-teman semua, mari senantiasa kita berintrospeksi diri dan memperbaiki diri
Setiap godaan adalah ujian yang dapat meningkatkan derajat keimanan. Berdoalah kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam godaan. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan ataupun ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan dan mungkin bisa diperbaiki di depan waktunya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.